di mana? Apa nama kitabnya? Tak ada, nggak ada. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Ini sekedar edukasi untuk penambahan pembendaharaan pengetahuan kita dalam lintas agama. Silakan Bang. Bang Pikala, izin Bang, Alfi mau sapa tamu dulu nanti. Ya. Bang Kaisar dan Bunda Vera. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Siap abangku. Ya duhu apa cek Marino monitor? Ya siap hadir. Oke, Bang apa cek? Bang apa cek panggilan kedua? Halo. Oke, monitor juga. Bang Marino Ya, panggilan kedua. Bang Marino panggilan ketiga. Oke, Alfi turunkan ya. Kita soalnya butuh kursi untuk dinaikkan lagi teman-teman dari kekristenan yang biar nggak dikira keroyokan. Boleh di-mute dulu Bang Yeduhu sama Bang Apace biar diselesaikan dulu Bang Pikalanya. Ya. Belum selesai ya? Izin ya. Belum Bang. Ya. Sedikit lagi nanti Oke, kita silakan. ke Bang Yeduhu ya. Silakan, Aman ya, silakan. kita tertib Ya. ya. Mantap, Oke, alhamdulillah siap. kita tertib. Oke Bang, terima kasih. Saya sudah mendengarkan tadi Siap. penjelasan Bang Juma mengenai itu. Tapi oke lah. Jadi cuman saya katakan begini aja. Sebenarnya saya cuma mau menanyakan di antara dua Alkitab ini ada pengakuan atau tidak, itu sajanya. Tapi Bang Juma sudah menjelaskan terlalu mendetail. Oke, terima kasih saya katakan ya. Jadi begini aja. Di dalam Quran itu memang terdata ada kata namus, tapi pengakuan Jibril memang tidak ada. Di dalam Alkitab ada, cuman itu saja. Mulai dari perjanjian lama saya sampai perjanjian baru, cuman ada pengakuan Jibril. Tetapi di dalam Al-Quran tidak ada. Cuman itu yang ingin saya tanyakan. Bukan untuk menjelaskan pengakuan Lukas, Yohanes, Markus, dan lain sebagainya tentang Musa. Tidak. Yang saya tanya di dalam buku yang dua itu, adakah terdata tentang pengakuan Jibril? Itu saja Bang. Terima kasih Bang ya. Malam siang yang baik buat Oke. kita semua. Oke. Siap Terima Bang kasih. Pikala, selamat belajar lagi Bang Pikala ya. Sama-sama belajar kita, lah Bang. kita, sama-sama belajar. Ya, sama-sama belajar kita. Oke, Ya, Bang. Bentar, Bang. Tampaknya requestan dari teman-teman, izinnya Bang Zuma ya. Banyak sekali yang rindu dengan iklannya Bang Kaisar Nero. Abangku. Bang Kaisar. Monitor. Wih, udah dipanggil fans abang di bawah tuh Bang. Gimana kira-kira Bang? Silakan. Kita panggil dulu ya. Ini tap-tap layarnya masih 159 ini teman-teman. Gimana ini teman-teman? Oke lah ya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada sahabat Bang Zuma dan sahabat EPI Apologet Islam Indonesia, sahabatku semua, pada sore hari ini menjelang sore ya, tolong di tap-tap layar jemarinya sampai layar kalian itu pecah. Jangan lupa follow akun host narasumber di atas dan juga akun saya sendiri. Saya Kaisar Nero, Ketua Dewan Pimpinan Pewarta Bukit Golgota, menyiarkan langsung di live Val 5 Apologet di frekuensi 3,1 FM Ajaran Kasih Mati. Saya Kaisar Nero ya. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung, Kristen, Katolik, Protestan, Wanes, atau yang menuhankan knalpot Mio, pelak Pajero, penyembah speaker stereo. Jika merasa cerdas dan akademis, kau boleh naik dengan penuh optimis. Tapi kalau cuma congor, bacot, dan pesimis, mending kau turun, meratap di bawah menangis. Yang naik diskusi jangan tantrum, kesurupan, serangan jantung, atau gangguan kejiwaan. Diskusi bantah dengan dasar menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik. Narasi, literasi, kolorasi, komparasi. Jangan gunakan asumsi-asumsi, potongan terasi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Narasumber memberi dedikasi. Viewer di bawah mendapatkan edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat. Panglima Apologet, Islam inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Petuah terfakta, Gurunda Bang Zuma Mukminin,
terang dan jelas bertuah lazim, cerdas dan jenius bertubuh salim, lisannya tajam setajam kapak Ibrahim, perkasa tangguh sejak di dalam rahim, tersohor di langit dan bumi sampai maritim. 1000 kafir menyerang dengan tahrim, dia tetap tegap dan satria berjiwa muslim. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima, selamat bingung buat kalian yang koar-koar seperti ODGJ mencari ketiak ular. Sekian, terima gaji, stay tune. Ya, Masya Allah, luar biasa. Jangan lupa ya di tap-tap layar lagi teman-teman. Tampaknya Bang Yadu ini sangat nafsu sekali ingin berdiskusi. Gimana Bang Yadu? Apa yang ingin kita bahas, Bang? Ya, saya di sini hanya mau diskusi aja sama Bang Zuma. Jadi apa yang perlu saya diskusikan dengan Bang Zuma tentang yang diklaim-klaim bahwa pencuri kitab, ya kan? Nah, jadi semalam saya sudah naik, tetapi malah di mute. Tapi aku mohon janganlah diteruskan. Jangan curhat Bang, jangan curhat. Langsung aja Bang, silakan. Langsung saja ya. Jadi semalam saya sudah bertanya sama Bang Zuma tentang narasi dia yang mengatakan Kristen mencuri kitab Yahudi. Tetapi saya memberikan bantahan bahwa tunjukkan kepada saya orang Yahudi yang melarang Tuhan Yesus untuk memakai kitab Musa. Dan begitu juga para murid-muridnya seperti Petrus, Yohanes, dan lain sebagainya. Itu dulu. Nah, yang saya mau serang, bentar. Oke. Yang saya mau tanya, ya nanti tanggapi itu yang pertama. Yang saya mau tanya tentang hal yang mencuri. Boleh saya mengatakan bahwa di dalam Islam, bahwa ada 4 kitab yang diimani. Ya. Dan itu ada data dan ada, kita bisa melihat di beberapa website Islam dan menerangkan bahwa di situ ada Al-Quran, ada Taurat, ada kitab Zabur, dan ada kitab Injil. Nah, pertanyaan saya di situ tentang kitab yang diimani oleh saudara saya Muslim, tentang kitab di luarlah Al-Quran, tapi ketiga kitab ini, Zabur, Taurat, dan Injil. Pertanyaan saya, kenapa saudara-saudara saya Muslim, ya saya tidak menggunakan kata mencuri karena terlalu sadis. Kenapa saudara saya Muslim mengimani kitab yang bukan kitabnya? Bahwa kitab Taurat itu diturunkan kepada orang Yahudi, tetapi orang Arab mengimani yang bukan kitabnya. Bukankah itu nggak usah diulang-ulang, udah cepat pertanyaannya apa? Ya, bentar dong. Pertanyaan apa, narasi apa ini? Ada yang di kepalamu? Pertanyaan nanti, singkat aja, singkat. Moderator tolong dong dibatasi. Pertanyaan saya tolong dibantah jawaban saya tentang adakah yang melarang Tuhan Yesus dia menggunakan kitab Musa. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Islam mengimani yang bukan kitabnya? Silakan. Nah, singkat saja. Oke. Jadi gini, di dalam berdiskusi lintas agama itu ada yang disebut kerangka berpikir untuk pesan sampai kepada yang bertanya atau yang mendengarkan. Jadi kalau berbicara mengenai merampok, mencuri, ini tema yang dipilih oleh Pak Bom. Jadi dia tidak berdiri sendiri. Penjelasan itu tema yang dipilih oleh Pak Bom. Saya sebagai orang yang belajar Bible, kata mencuri boleh kemudian diartikan menjarah atau merampok atau merampas. Itu dalam bahasa Ibraninya disebut shalal. Solal artinya menjarah atau merampas. Itu, atau mencuri atau merampok bahasa kasarnya. Dalam bahasa Ibrani disebut solal. Solal artinya menjarah.
Nah, apa hubungannya kata sholal dengan yang dilakoni Kristen hari ini? Jelas. Mari kita urut pelan-pelan. Kita urut. Di dalam Galatia 2 nomor 8, Paulus mengaku dia diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Galatia 1 nomor 15 nomor 16 pun sama. Aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Satu. Berarti non Yahudi kan? Yang kedua, Paulus sendiri mengatakan bahwasanya dia berasal dari keturunan Benyamin. Bentar dulu. Ayatnya tadi coba kita bacakan dulu Galatia. Ya, silakan. Galatia 2 nomor 8. Silakan Anda baca. Tadi Galatia 1 ayat 15 saya dengar. Ya, 15 16 juga boleh. Saya ikut selera Anda Galatia saja. 1 ya, yang saya dengar tadi Galatia 1 Ya, silakan. ayat 15. Silakan. Saya bacakan ya. Apakah Silakan. benar itu? Ya. Galatia 1 ayat 15. Tetapi Iya. waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Mana di situ? Tetapi Ia yang telah memilih aku sejak dalam kandungan ibuku, memanggil aku Ya. oleh karena karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ya, mana di situ dia diutus kepada yang tidak bersunat? Mana? Loh, ini nomor 16-nya? Coba diralat narasinya Bang Zuma. Tadi narasi Bang Zuma. Oh, nggak perlu. Tadi Paulus. Di dunia tadi akademi. Bang Zuma mengatakan. Coba diralat dulu. Sabar Apakah saya yang dulu. salah Kamu mendengar? bertanya, mau dijawab Gurunda, kamu merocos. Sabar. Gantian ngomong. Di dunia Tapi tidak akademi. sesuai data. Makanya saya kan ketika dia bernarasi saya lihat data. Apakah benar nggak yang disampaikan? Jadi saya Oke. begitu. Yaudu kalau bertanya biar jawab. Jadi kita harus Kau kurang kooperatif menangkap di sini, bro. Daya tangkap. Yaudu, daya tangkapmu kurang. Coba pelan-pelan. Ya. Dengar aja baik-baik. Kalau saya Galatia daya 1. tangkap saya enggak stop tadi Bang Zuma narasinya. Kalau saya tidak daya tangkap izin saya. Gurunda ya dulu. Di ayat 16-nya kau baca itu bukan orang Yahudi itu apa Oke, maksudnya? Oke, saya akan ikutin. Oke, ayat Balikin ke Bang Zuma 15. lagi. Jadi kita di sini loh memberikan ayat yang sesuai narasi, jangan kita menambah-nambahkan gitu loh. Oke, saya minta Ya. maaf kalau gitu. Saya baca ya. Ya, Aku silakan. kemudian dipilih dari sejak dalam kandungan ibuku, dipanggil sebagai karunia. 16-nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Paulus Mana diutus kata di situ? lari ke Yohanes Galatia 2 nomor 8. Kan tadi saya nyinggung kan? Gitu. Cara berdiskusi itu begitu. Dalam proses belajar mengajar, kita merangsang anak didik kita itu untuk memiliki loncatan berpikir sesuai dengan pesan yang terlontar melalui lisan. Itu dalam metode proses belajar mengajar. Nah, sekarang Anda baca di dalam Galatia 2 nomor 8. Di situ Paulus dengan mulutnya sendiri menerangkan bahwa dia diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Karena dia telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, dia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Semua benar demi kebenaran. Saya akan menyampaikan data yang benar. Tidak mungkin saya keliru. Sampai sini masih ada yang Anda ingin pertanyakan sebelum saya naikkan lagi tangga sanadnya? Bahwa kalian pencuri Oke, sebenarnya saya hanya ingin meralat tentang narasinya bahwa Oh ya sudah, berarti Paulus aman. itu ya aman, tapi kalau Oke. seandainya datanya sesuai dengan data saya tidak menstop Bang Zuma. Jadi harus datanya sesuai gitu loh. Oke, baik. Karena beberapa pengalaman kan tidak sesuai data yang dibacakan Bang Zuma dengan Alkitab. Jadi makanya saya berusaha memahami setiap kata-kata Bang Zuma. Oke, baik. Silakan, Oke, lanjut. baik. Nah, saya lanjutkan tangga mata rantainya ya. Nah, sekarang ketika Paulus mengatakan aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat, dia di dalam Filipi 3 nomor 5 mengatakan dirinya adalah keturunan Benyamin. Betul? Betul, Bang? Ya, betul. Oke, naik lagi kita di Kejadian 49 nomor 27. Benyamin adalah seperti serigala
yang menerkam pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi jarahan. Anda paham jarahan? Kata salal, salal itu jarahan. Anda paham arti jarahan? Jarahan itu adalah sesuatu yang diambil secara tidak sah. Betul? Betul bang? Betul paman. Betul. Berarti Paulus dari keturunan Benyamin, di mana kakeknya Benyamin dinubuatkan bahwa kelak keturunannya seperti serigala yang menerkam, pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagikan hasil curiannya. Sepakat dulu kita di sini. Sepakat di sini. Makanya Apa tadi pertanyaan saya Bang Jumat? Tadi yang saya tanyakan, coba bantah kepada tadi argumen saya, adakah di dalam Bible orang Yahudi banting setir. melarang Tuhan Yesus menggunakan kitab Musa? Itu yang pertama. Kedua, pertanyaan saya kepada saudara saya Muslim, kenapa saudara-saudara saya ini mengimani yang bukan kitabnya? Bukankah Taurat dan Injil dan Zabur itu diturunkan kepada orang Yahudi dan orang Kristen? Kenapa Anda mengimani yang bukan kitabmu? Bukankah kitabmu adalah Al-Quran? Bukankah itu dinamakan sebagai perampokan mengambil hak orang? Silakan jawab. Oke, baik. Sebelum ke sana, karena Anda sudah banting setir nih, adakah Yesus kemudian melarang untuk mengajarkan Taurat? Tidak ada. Karena Yesus mengetahui bahwa orang Yahudi semua paham kalau Taurat itu hanya milik kepunyaan mereka. Jadi nggak ada. Cuman Yesus mewanti-wanti kepada muridnya agar waspada kepada serigala, keturunan Benyamin. Pasti dong, yes. Karena istilah daripada serigala ini muncul di tengah-tengah Bani Israel. Bahkan Yesus tadi mengatakan, aku mengutus kamu seperti ini dan dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kemudian, ketika Anda mengetahui bahwa Paulus ternyata dengan lisannya sendiri mengaku, aku diutus kepada bangsa bukan Yahudi, pertanyaan muncul kemudian untuk menghalangi kita. Apa pertanyaan itu? Mari kita kupas secara akademisi, sebagai orang yang intelektual, yang punya intelektual, yang merasa dirinya paham tentang ini. Apakah hukum Taurat itu diberikan untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi? Jawab. Hukum Taurat diberikan kepada bangsa Yahudi. Silakan. Ya, berarti tidak diberikan kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, betul? Ya. Kenapa ada di Kristen? Oke. Ketika Anda menanyakan di dalam hukum Taurat, di dalam hukum Taurat itu dituliskan bahwa kitab Taurat itu menuliskan tentang cerita tentang nubuatan Tuhan Yesus yang berdasarkan Yohanes 5 ayat 46 yang berbunyi, jika kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab di sini ia adalah Musa telah menuliskan tentang aku. Jadi Taurat itu bercerita tentang hukum Tuhan. Apa hukum Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Hanya ada dua. Hanya ada dua. Apa? Yang pertama, kasihilah Tuhanmu ya dengan segenap hatimu. Hukum yang sama dengan itu adalah kasihilah sesama manusia. Hukum Taurat itu dari 1 sampai 4 itu bercerita tentang antara hubungan manusia dengan Tuhan. Dan 5 dan sampai ke 7 itu adalah hubungan manusia dengan manusia. Manusia memakai nama Pak Juma untuk ngolok-ngolok, tolong diblokir ya teman-teman. Itu nggak baik. Bentar. Saya bernarasi dulu, nanti kita gantian ya. Hubungan manusia, kenapa hanya kepada manusia diberikan? Kenapa sama yang lain tidak? Karena kenapa? Manusia secara filosofi, manusia itu berdiri karena dia berhubungan secara kepada Tuhan langsung. Tapi binatang itu selalu tidak berdiri. Ya, jadi makanya hukum itu, ya manusia itu diberikan hukum kepada manusia. Ya, karena manusia itu tegak
sedangkan manusia, sedangkan binatang itu tidak dekat, tidak ada hubungan binatang kepada Tuhan. Makanya hanya hukum Taurat itu diberikan kepada manusia karena manusia itu tegak. Itu karena filosofi tentang manusia. Kenapa bisa manusia itu tegak? Gitu. Itu. Nah, pertanyaan saya, kenapa Anda mengimani yang bukan kitabmu? Itu pertanyaan saya. Jawab dulu. Oke, silakan. Iya. Jadi Anda belum memberikan sedikit pun ya hak paten untuk menggunakan Taurat. Yesus berkata kepada Bani Israel, apapun ucapan Yesus pada masa itu selama 3 tahun penginjilan itu untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Tidak ada hubungannya dengan Kristen. Sekarang ketika kemudian Paulus mengaku, aku diutus kepada orang-orang yang bukan Yahudi, harusnya Paulus tidak membawa Taurat. Tetapi karena dia adalah cucu keturunan dari Benyamin, maka dia menggenapi kata salal, penjarah, pencuri, maling, rampok. Sampai sini paham ya? Jadi pada kesimpulannya kemudian Anda menggunakan hasil jarahan dari keturunan Benyamin. Tak ada kebenaran kemudian yang bisa Anda tolak dengan itu. Tak ada kemudian kesalahan yang bisa Anda gunakan untuk menolak kebenaran itu. Itu maksud saya. Nah, sekarang Anda bertanya, kenapa Anda beriman kepada kitab Taurat? Ya, itu perintah dari Tuhan saya. Untuk beriman kepada apa yang diturunkan kepada Abraham, Ismail dan keturunannya. Itu perintah Allah di dalam Al-Quranul Karim, bahwasanya kami diwajibkan beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Abraham dan keturunannya. Al-Quran yang menjelaskan itu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian bahwasanya ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Ibrahim. Berarti kami diperintahkan untuk mengingat. Isqala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Kami disuruh untuk beriman kepada Nabi Ibrahim. Lalu Allah kemudian menyatakan bahwasanya tilka ummatun kad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun. Itu iman kami. Kami tidak mencuri kitab beliau. Kami tidak mencuri kitabnya Bani Israel. Lalu Allah kemudian meneguhkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW agar mengajarkan kepada kami umatnya, Qulu amanna billah. Kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim, dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, ila Ibrahim wa ila Ismail wa ila Ishak wa ila Yakub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Itu iman kami, kawan. Kami beriman karena perintah. Katakanlah kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberitakan kemudian kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka, mir rabbihim. Ini perintah. Kami tidak mengambil kitabnya Yahudi, menyimpan di dalam di apa, bersanding dengan Al-Quran. Yang terciduk jelas-jelas, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Aku diutus untuk memberitakan Yesus kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Tapi kenapa membawa rampasan keluar dari Israel? Jadi sabar. Semakin orang Kristen bertanya kepada Bang Suma, semakin akan terkuak siapa Kristen ini. Cak Ayu, silakan. Oke, udah Bang. Oke, tentang hukum Taurat yang Anda mengatakan bahwa di dalam Kristen itu ya hukum Tauratnya
yang di mana tadi Paulus ya. Dan Anda tidak mengerti di dalam Yohanes 1 ayat 45. Di situ berbunyi, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, karena telah menemukan dia yang disebut oleh Musa. Siapakah yang disebut oleh Musa ini? Maka selanjutnya dalam kitab Taurat, ya, oleh para nabi. Siapakah dia? Yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Jadi hukum Taurat itu berbicara tentang Tuhan Yesus. Itu dulu. Jadi makanya tadi saudara mengatakan tidak ada yang melarang Tuhan Yesus untuk menggunakan kitab Musa, karena di dalam kitab Musa bercerita tentang Tuhan Yesus. Jadi betul bahwa Kristen ya tidak bisa dikategorikan bahwa orang Kristen mencuri kitab orang Yahudi, karena di dalam diri Tuhan Yesus berbicara tentang kasih. Karena Allah itu adalah kasih, maka kasih itu perlu diberitakan bagi manusia. Nah itu. Nah saya mau membantah pernyataanmu tentang kenapa saudara saya Muslim mengimani yang bukan kitabnya. Tadi jawaban yang saya dengar bahwa karena perintah atau disuruh oleh Allah. Itu. Nah, jadi kita harus melihat apa itu kata mencuri. Kata mencuri adalah mengambil hak orang, memiliki atau merampok milik orang. Nah, itu dulu kata mencuri. Nah, maka dari sini kita bisa menarik kesimpulan apakah Allah ya merampok dan menyuruh kalian untuk mengimani yang bukan kitabmu. Karena kitab Taurat itu adalah milik orang Yahudi dan Injil adalah milik orang Kristen. Kenapa Allah menyuruh Anda mengatakan disuruh ambil, imani, rampok? Kenapa Allah menyuruh Anda mencuri? Bukankah itu milik Yahudi? Berarti saya mengambil kesimpulan, berarti Allah menyuruh Islam mencuri kitab Taurat, mengimani yang bukan kitabnya. Silakan, bantah. Iya, jadi sebenarnya memang materi ini sangat berat materi ini, karena tidak akan pernah bisa orang Kristen itu memberikan legalitas apa standarnya kemudian yang menjadi acuan sehingga mereka menggunakan kitabnya orang Yahudi. Tidak ada itu. Jadi gini kawan, saya percaya Gibran itu adalah anak dari Pak Jokowi. Saya percaya. Tetapi bukan saya mengambil Pak Jokowi menjadi bapak saya. Salah tak kalau saya percaya bahwa Gibran itu adalah anaknya Pak Jokowi? Salah nggak? Nggak salah kan? Kenapa Anda tuduh saya mencuri? Saya cuman percaya loh. Berbeda dengan Anda. Anda mengambil Pak Jokowi sebagai bapak Anda, itu namanya rampok. Orang percaya kok bahwa yang datang kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub dan keturunannya itu adalah apa yang diterima oleh mereka dari pencipta langit dan bumi. Kami percaya itu. Kami beriman, kami percaya. Kami meyakini, bukan merampok. Ini kita sedang membahas iman atau perampok. Yang kita bahas ini rampok. Sabar. Kata mencuri kita itu membahas tentang siapa yang mencuri. Iya, kami tidak mencuri. Buktikan di Al-Quran kalau ada kitabnya Nabi Musa. Ada nggak kitabnya Nabi Musa? Di Al-Quran, surah apa? Saya tanya. Surah apa di Al-Quran? Saya tanya samamu, berapa kitab yang Anda imani? Saya tanya, jawab. Saya beriman kepada Taurat, beriman kepada Zabur, beriman Injil, beriman kepada Al-Quran. Terus? Oke, Taurat itu milik siapa? Saya beriman kepada kitab Taurat milik Yahudi. Oke, kenapa Anda mengimani? Ada kata ini mencuri atau mengimani? Jangan ketawa. Oke. Sama ndak beriman dengan mencuri? Oke. Sama ndak? Ini yang kita bahas ini, siapa yang mencuri? Bukan siapa yang mengimani. Iya betul. Mengimani. Siapa yang mencuri? Kan begini. Oke, begini. Kalau di dalam Kristen,
Karena kami percaya di dalam perjanjian lama kitab Yahudi itu adalah Padahal ini nubuatan waktu tentang saya loh. Tuhan Yesus. Kami percaya, kami mengimani dan kami memakai Ya itu kitab beda dengan karena itu kami. adalah Jangan samakan. Loh, Jangan samakan dengan Kenapa? saya. Saya percaya Karena landasan- tetangga dengar diam dulu. Saya percaya tetangga saya punya mobil. Apakah itu artinya saya mengambil mobilnya? Ah, tidak. tidak. Terus kenapa Anda menuduh saya mengambil Taurat? Iya, kenapa Anda mengimani Taurat apa itu? orang Kenapa? ini? Kenapa tidak? Kenapa saudara Itu namanya saya? iman. Kok kenapa? Iman itu begini. Kami itu beriman bukan hanya sebatas kata-kata. Ya itu Iman dari talu, itu dari talu yang jadi permasalahan kamu sekarang tahu nggak iman ini. itu apa? Iman itu apa? Implikasi dari iman apa? Implementasi. Ya, apa? Enggak usah uji Apa? saya kayak gitu. Sekarang begini. Apa implementasi sekarang dari terlalu kata berat iman materi ini terlalu berat. Oh. Materi ini terlalu berat. Saya mau- berat. Saya kalian turunkan kan levelnya. beriman. Saya turunkan Oke. levelnya. Terlalu berat. Saya turunkan Enggak. levelnya. Apa hubungannya Oke. Yesus dengan Kristen? Itu aja dulu. Apa implementasi kata iman? Materi ini terlalu berat. Tak akan ada Kristen sedunia Ya dan elah. belum lahir Jawab dulu orang cuma, Kristen yang apa mampu implementasi mengalahkan saya dari kata berdiskusi. iman? Itu aja dulu. Jangan kau ajari saya dalam bahasa Yunani namanya Irene atau pisti. Gak usah kau Ya. ajarin saya. Kau ngerti nggak? Ya kan apa pisti katanya itu? tadi mengimani. Kamu yang Betul perlu nggak? ditanya, bukan kau tanya saya. Udah. Jangan terlalu kejauhan. Ilmumu belum sampai. Nggak sampai Bang Zuma. Nggak sampai. Bang Zuma nggak sampai. Sekarang daya tangkap pikirnya nggak sekarang sampai Bang Zuma. Iya. Sekarang Juma, begini kawan. implementasi Sekarang dari kata iman itu apa Juma? Sekarang begini, jangankan kitabnya Nabi Musa, Yesus aja itu kalian tidak punya hak. Nggak punya hak apa? Apa dasarmu mengatakan begitu? Yesus itu mengajarkan Injil kepada siapa? Kepada dunia. Nenek Mukiper. Itulah Dia mengatakan itulah karena kalian begitu besar suka kesalahan dunia. Dunia itu berbicara apa? merampok. Secara keseluruhan. Kenapa kalian itu suka merampok? Karena kalian itu pengikut Paulus, pengikut Salal, sang penjara. Udah terbantahkan Zuma. Tadi Di mana Bang Zuma Yesus mengatakan dirinya diutus untuk non Yahudi? Di mana? Sudah Zuma Loh, kau. dia mengatakan dia Di mana? karena Di mana? begitu besar kasih Allah Di akan dunia. mana Loh, dalilnya di Yesus diutus Yohanes untuk orang luar 3:16. Yahudi? Tunjuk dalil di Yohanes mana Yesus 3:16. dengar saudara, dengar. Di mana mulut Yesus pernah berkata aku diutus untuk non Yahudi? Silakan. Yohanes 3:16. Yohanes 3 itu bukan ucapan Yesus. Yang saya tanya ucapan Yesus. Jadi saya ulang ya. Di Yohanes 3 ayat 16 itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia, bukan akan Israel. Sehingga Jadi, dia kasih Allah itu- sabar, sehingga dia Eh. mengutus anaknya kepada siapa? Kepada dunia. Di mana Kepada- ayatnya Yesus secara- diutus untuk secara dunia? Di mana menyeluruh. dalilnya? Di mana dalilnya Loh, Yesus diutus untuk dunia? Yohanes 3:16. Tidak, Bukan kepada tidak ada, tidak ada itu. Loh, Jangan baca, kamu baca, pelintir baca. dalilmu Silakan baca. sendiri. Oke. Silakan baca. Oke, kita baca. Yohanes Nah, 3. silakan. Oke. Yohanes 3 ya, nomor 16. Apakah ada di situ untuk non Yahudi pengutusan Yesus atau tidak ada? Bukan hanya non Yahudi, semua. Ya silakan. Oke. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mana dia di sini diutus untuk seluruh dunia? Mana? Kepada siapa dikaruniakan anaknya yang tunggal itu? Kepada siapa? Kepada Israel apakah kepada dunia? Hei, di sini diterangkan karena begitu besar. Jangan tertawa. Oke. Jangan Apa tertawa, pemahaman saudara. Anda Jangan tentang dunia? pancing saya. Jangan Menyeluruh pancing atau saya. lokal? Tolong jangan tertawa. Saya tidak suka berdiskusi dengan orang yang bahlul. Jangan tertawa. Saya emosi kalau berdiskusi dengan orang bahlul yang sombong. Lebih baik orang itu sombong tapi pintar daripada bahlul. Kamu juga bahlul, oi Diam. Zuma. Mulut besar Zuma. Diam. Oi, Zuma. Oke, baik. Yohanes 3 nomor 16. Sekarang ucapan Tuhan di situ kalau ini firman Tuhan, barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia akan memperoleh hidup, tidak binasa. Pertanyaan saya, percayakah Anda ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada
domba yang hilang dari umat Israel. Percayakah Anda? Jawab. Betul, karena dia Berarti Anda percaya, selesai. Apanya yang selesai? Apanya yang Anda selesai? percaya Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Anda percaya? Ya, betul. Oke, sudah. Innalillahi Karena wa dia inna kan lahir ilaihi di, raji'un. dia lahir di tengah-tengah umat pilihannya bangsa Israel untuk seluruh umat manusia. Udah tamat. Kan dia kan Udah tamat kan? Masih perlu dilanjut apalagi? udah mulai kan? Berarti Udah mulai berarti kan? Yesus dengar, berarti Yesus tidak pernah melontarkan dengan lisannya. Tidak pernah melontarkan dengan lisannya aku diutus untuk non Yahudi kan? Dia berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Anda percaya? Oke. Anda percaya tidak? Ya. Oke, Udah, saya akan tanya tentang narasi itu. Selebihnya ucapan Anda sabar, ini Juma. hanya pembodohan. Hanya orang-orang yang congek yang mau mendengarkan ucapan Anda setelahnya. Anda sudah mengakui kok. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Anda percaya? Ya. Berarti Anda percaya kalau Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Dah, selesai. Demikian. Oke. Saya tanya hanya satu aja, Juma. Tuhan Yesus lahir dari kaum mana, Juma? Apa masih mau dipertahankan orang ini? Loh. Saya kan jangan kau jilat pantatmu sendiri, kawan. Kamu yang mengatakan, aku percaya kalau Yesus itu hanya untuk domba yang hilang dari umat Israel. Sekarang lu ngaca, kamu domba atau apa? Hah? Jangan kau permalukan Kristen. Masih banyak saudara-saudara Kristenku yang sehat. Jangan. Cukuplah kau yang gila sendiri. Jangan kau ajak-ajak yang lain. Mulutmu yang mengatakan, kamu percaya? Ya, aku percaya. Udah selesai, Bahlul. Ku bilang terlalu tinggi, terlalu jauh materi kita. Kalau kita membahas tentang siapa yang mencuri kitab Yahudi, terlalu jauh. Yesus aja itu hasil jarahan dari Paulus yang dibagi-bagi ke Roma dan Yunani. Kalian tak ada hubungannya dengan Yesus, tak ada. Tak ada hubungannya dengan kalian Yesus itu. Yesus hanya untuk Bani Israel. Kalian itu cuma penumpang gelap. Tak ada hubungannya. Jangankan kalian, orang Kanaan yang berjumpa dengan Yesus, yang percaya dengan Yesus, hanya digelari anjing oleh Yesus. Matius 15, nomor 24. Usir dia, dari tadi dia mengikuti kita. Apa kata wanita itu? Tolong, please, Tuhan, sembuhkan anakku. Apa kata Yesus? Tidak pantas roti yang disediakan untuk Bani Israel diberikan kepada bangsa anjing. Paham? Apa kata wanita itu? Betul. Aku memang bangsa anjing, tapi bukankah anjing makan sampah dari meja Yahudi? Yesus kaget. Wah, barusan ada ini di luar Yahudi mengakui dirinya anjing. Imanmu betul, imanmu besar wahai ibu. Jadilah seperti apa yang kau inginkan. Apa yang diinginkan oleh ibu itu? Sembuh anaknya. Sembuh. Apakah berubah anjing menjadi domba? Tidak, anjing tetap aja anjing. Kocluk, belajar lagi kalian. Intermezzo dulu. Ini ada Rizky. Ricky masih mau belajar atau mau ngikutin jejak si Udu? Halo. Yo, ya Ricky. Aku punya saran aja deh. Jangan Boleh ngasih nggak? saran, Oten dikit. satu, jangan ngasih saran. Lu bertanya aja. Nggak boleh ngasih saran lu. Ini kayaknya seru juga dengarnya. Ini kan ada tantangan tuh dari kayak mana gue bilang dari Edis TV sama Bang Juma. Makhluk pemakan ketombe kok sebut-sebut namanya. Mending aku sapa dulu ketua aku nih. Assalamualaikum Mas Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Ustaz Alif, sehat? Gurunda semuanya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda host dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Riki, Alfi sedikit aja Bang. Abang di sini mau bertanya atau mau jualan nama Edis di sini Bang? Enggak, aku kan kemarin udah aku bilang sama abang-abang. Udahlah, Le, kau kan penyembah Edis TV. Di bawah aja kau, di bawah. Gak usah, gak butuh kami dengan begitu. Bawa aja, turun. Kalau mau belajar, silakan belajar. Nah, kalian yang menuhankan Edis TV, yang menyembah dia, yang menjilat-jilat pantat dia, jangan naik ke sini gitu. Gak ada apa-apanya Tadi itu. baru nonton aku sama Bang Nanda. Bukan orang Indonesia dia itu. Itunya maksudku.
Nggak ada perlu kau beri saran di sini. Nggak butuh kami saranmu. Enggak. Aku juga ngikutin Bang Nandar. Tadi karena aku nonton Bang Nandar, dia ngikuti. Itunya maksudku, Bang. Bukan apa-apa. Kenal Bang Nandar kan? Oke, Bang Riki, pertanyaan pertama silakan. Itu loh Bang, bukannya memuja kayak mana. Tadi aku sama Bang Nandar, aku kebetulan aku nonton Bang Nandar. Udah. Alamak, jangan curhat Bang. Waktu kita dikit Bang. Itu loh, karena langsung dipojokkannya aku Bang, makanya aku bilang loh. Bang Riki, silakan pertanyaan pertama. Belum, kalau pertanyaanku kan belum lewat seminggu Bang yang kemarin, belum bisa, pertanyaan Abang belum kusampaikan. Oke, pinjam kursi Bang ya. Halo Bang Merpati sama Bang Herman. Halo. Bang mau tanya. Boleh? Iya Kak. Boleh. Boleh ya. Tanya saya Kristen. Saya mau tanya. Tadi itu ada satu pengakuan dari Bang Nandar. Ini saya tanya di sini karena aku nggak tahu ya. Bang nggak sempat nanya tadi ke Bang Nandar, teman. Aku mau memastikan aja. Itu katanya itu Yahweh itu di mana itu? Tauhid ya? Ya. Di Yahweh itu sama Allah itu sama katanya. Kenapa? Pertanyaan saya, kenapa kalian orang Islam ini berdoa kepada Yahweh? Udah Kak pertanyaannya? Ya. Oke, terima kasih. Silakan abangku, Bang Zuma. Yahweh itu dewa Mesir kuno. Orang Yahudi tidak menyembah Yahweh. Nabi Musa nggak menyembah Yahweh. Daud, Salomo nggak menyembah Yahweh. Itu sembahan orang Mesir kuno. Yang mereka sembah, Bani Israel sembah itu yang maha suci lagi maha tinggi. Kami menyebutnya Subhanahu wa ta'ala, yang mengutus Nabi Ibrahim dan keturunannya kemudian. Seperti itu. Mungkin yang dimaksud Yahweh di sini Yod-Heh-Vah-Veh kali, Yehova. Mungkin kalau Yod-Heh-Vah-Veh yang disembah oleh Nabi Musa, ya betul. Itu adalah Tuhan kami, Tuhan yang sama. Berbeda dengan Kristen, Tuhannya bukan Yod-Heh-Vah-Veh. Tuhannya Kristen itu dewa yang nusul menjadi daging. Baca di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Yang menjelma, mengosongkan dirinya, mengambil rupa manusia, mati sampai di atas tiang, itu bukan Tuhannya Yahudi. Itu Tuhan yang dibuat oleh Paulus. Beda. Kenapa kalian nyambar-nyambar Yahudi? Karena kalian mengambil kitabnya Yahudi supaya dianggap bahwa Tuhan yang kalian sembah itu sama. Padahal kitab itu kalian ambil hanya gara-gara syalal, menjarah. Kejadian 49 nomor 27. Nggak enak sebenarnya kalau semua pembendaharaan ilmu itu saya keluarkan. Kasihan kalian sakit nanti. Tapi kalau ada yang punya otoritas, punya keilmuan tentang Kristen, naikkan ke sini. Saya selama ini berdiskusi puluhan tahun tidak pernah naik ilmu saya. Di situ aja terus, dasar aja terus. Pemahaman pendalaman materi yang saya kaji berpuluh tahun itu tidak bisa saya lontarkan karena tidak ada yang seimbang dari kalian. Cuman itu ajanya, uli itu ajanya, kayak nomos apa segala macam. Itu materi anak 3 SD, kelas 3 SD. Andai saja sekolah apologet saya sudah berdiri dan tingkatnya ada SD, SMP, SMA, materi tentang tuduhan bahwa Nabi Muhammad tidak menerima dari malaikat Jibril, itu kajian kelas 3 SD di tempat saya nanti. Ya, jadi dasar pijakannya sekali lagi saudara terlalu jauh. Tengok aja Pak Bom menderita 7 turunan gara-gara materi itu. Karena itu materi memang yang memindahkan jantung kiri ke kanan. Mematikan sekali itu. Sedangkan Kristen tidak bisa lolos. Yesus apakah mengenal Kristen? Itu aja babak belur, nggak bisa kalian menjelaskan itu. Karena memang Kristen ini bukan berasal dari ajaran anak Maria. Kristen ini ajarannya berasal dari sosok Kristus yang datang kepada Paulus. Dan itu berbeda dengan Kristus yang adalah anak Maria. Tapi saya butuh orang yang punya intelektual, orang yang punya pemahaman terhadap Bible.
bukan jemaat biasa. Mohon maaf nih. Nanti kalau saya banyak bicara, sakit hati saudara-saudara. Padahal tujuan saya bukan itu. Tujuan saya, mari kita berdiskusi, memberikan edukasi kepada anak bangsa, supaya kita renungkan. Setelah mendengarkan apa yang disampaikan Bang Zuma, catat, duduk, renungkan baik-baik. Ini Bang Zuma sampaikan ini karena kebencian atau karena sayang sama kami? Kok dia bisa siang malam kemudian menjelaskan tujuannya apa sih? Apakah karena benci atau karena sayang? Kalau sayang berarti Bang Zuma menginginkan kami selamat. Kalau benci berarti Bang Zuma ingin kemudian memelintir isi kitab kami. Tapi apakah betul ada saya pelintir? Nggak ada. Artinya cakupannya hanya karena sayang. Saya terkadang bercanda dengan kakak angkat saya yang Kristen. Mudah-mudahan dia dengar ini. Bercanda, pelukan, dia duduk. Saya lihat dari samping, ya Allah, berikan dia hidayah. Aku sangat sayang kakakku ini. Orang dia masuk rumah sakit, keluarganya tak nangis. Saya yang menangis, terseduh-seduh. Karena saya sangat sayang. Tapi apalah daya, la ikrah fiddin. Saya tidak bisa memaksakan agama saya kepada beliau. Karena itu kepercayaan beliau. Kepercayaan yang dipercaya tanpa berdasar terhadap pengalaman ilmu. Hanya karena keturunan saja. Itu disayangkan. Hanya karena dia lahir di tengah-tengah agama itu sampai dia begitu. Sampai beranak cucu mati nanti kayak gitu. Padahal andai saja saudara-saudara saya ini mau belajar sedikit aja, renungkan apa yang saya sampaikan, yang para apologet sampaikan, yang tim saya sampaikan, renungkan baik-baik, pasti kemudian kalian akan tercerahkan. Begitu juga kami, siapa namanya tuh, Edis. Apa yang mau kami renungkan dari Edis? Ilmu apa yang bisa kami renungkan dari si CP, dari si Kiamat? Ilmu apa? Ilmu apa yang mau kami Halo, mau Juma. renungkan? Halo, Tak Bang ada Juma. ilmu. Iya, silakan Bang. Saya sambil masak ya. Ini Nah, maksudnya lanjut. agak ketawa tadi aku Bang Juma. Tadi ya Bang bilang Tuhan kalian Yahweh juga, bukannya Allah. Gimana Apa? ceritanya? Cakwe. Saya tidak ada pernah mengatakan Tuhan saya Yahweh. Saya katakan Tuhan, yang datang Tuhan kepada kamu, Nabi Tuhan Musa. Yahweh juga gitu. Ya, betul. Tuhan itu cuma satu, bukan 5, bukan 10. Tadi kalau Anda mendengarkan apa yang ada yang saya sampaikan, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat berapa itu kawan-kawan, adik-adik? Ayat berapa itu ya? Ayat 135 kali ya. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaquba wal asban wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Apa yang datang kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Musa, Isa, itu kami imani karena berasal dari sumber yang sama yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berbeda itu Kristen. Kristen Tuhannya kan, dewa-dewa. nama- Tuhannya Kristen Iya, itu namanya- roh. Tuhanmu Kristen, Tuhan Iya. Kristen roh, betul? Ya roh, juara itu. Tuhannya Yahudi roh enggak? Ya roh kan sama. Tuhan Mana kami. dalilnya Tuhannya Yahudi roh? Kalau ada dalilnya Tuhannya Yahudi roh, saya tutup apologet Islam Indonesia. Tahun ini juga, bulan ini juga, hari ini juga. Mana dalilnya? Tuhannya Yahudi adalah roh. Tunjukkan. Ayo. Bentar, aku mau nanya ini Bang Ma- ma- Juma. ma- ma- Tadi ma- aku mana agak dalilnya? bingung juga. Kenapa kalian bilang mana dalilnya? Tuhan kalian itu Tuhannya Yahudi YTKP? adalah roh. Kan Sedangkan Yohanes, bukan alif sabar. lam lam ha. Yohanes 4 nomor 22, nomor 23, nomor 24. Tuhannya Kristen adalah roh. Sedangkan Tuhannya Yahudi bukan roh. Itu sudah berbeda, Cak Ayu. Kalau ada orang Kristen yang mampu menunjukkan, nih dengarkan semua nih. Saudara-saudaraku, pendeta, pastor, dimanapun kalian berada. Kalau ada di antara kalian yang mampu menunjukkan bahwa Tuhannya Yahudi itu roh dengan dalil, saya
Katakan sebagai pembina, mohon izin ketua saya. Aku jawab semua. bisa itu, Bang. Saya tutup Bisa aku Apologet jawab? Islam Indonesia. Silakan tunjukkan kepada saya. Kejadian 1 ayat 3, roh Allah melayang-layang. Alamak. Jadi kalau dikatakan bahwasanya malaikat Allah melayang-layang, berarti malaikat itu adalah Allah gitu. Ya, yang enggak, saya tapi tanya, kan, saudara, ada yang ayatnya, saya Kejadian 3. Roh Allah melayang-layang, air Allah mengalir, tanah Allah mengeras, hujan Allah turun dari langit, malaikat Allah menyampaikan firman, Baitullah kemudian tempat ibadah, semua yang bersandar kepada Allah bukan Allah. Ketika dikatakan roh Allah melayang-layang, Kalau Bang Juma hakikat Tuhannya apa? hakikat Tuhan kami laisa kamislihi syai', bukan makhluk, tidak bisa digambarkan dengan gambaran apapun. Laisa kamislihi syai', 2 Samuel 7 nomor 22. Tuhan Maha Tinggi dalam keadilannya, tidak serupa dengan apapun. Iya, hakikatnya apa, Bang? Apakah roh atau apa gitu loh? Laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan apapun. Karena dia tidak serupa dengan apapun, maka dia tidak bisa ditunjukkan hakikatnya seperti apa. Cak Ayu, kalau Anda menunjukkan Lalu hakikat Tuhan bagaimana dia Anda, menciptakan segala sesuatu? Bagaimana dia menciptakan segala sesuatu? ya bagaimana? Karena dia Maha Pencipta. Iya, bagaimana dia menciptakan? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9. Dia hanya memberi perintah maka semuanya jadi. Jadi. Itu. Mazmur 33 nomor 9. Yesaya 55 nomor 11. Hanya memberi perintah. Tidak seperti Bang Suma. Ya. Apalagi Bang? Orang lagi masak kok diganggu gimana sih? Naon kumaha? Kalau Anda bertanya seperti apa hakikat Tuhan itu, lantas Anda mengatakan roh, berarti Anda menyetarakan Tuhan itu dengan makhluk, karena roh itu makhluk, sementara Tuhan itu bukan makhluk. Kalau kalam Allah itu apa? Kalam Allah. Laisa kamislihi syai'. Kalau kalam itu sifat berkata-kata yang melekat pada diri Tuhan. Iya, roh itu juga sifat. Alamak, roh itu makhluk, Cak Kakung. Kejadian 6 nomor 3 baca. Zakaria 12 nomor 1 baca. Roh itu adalah ciptaan, berarti dia makhluk. La haula wala quwata illa billah. Kalian itu penyembah roh. Roh dalam bahasa Yunaninya pneuma. Pneuma itu artinya makhluk roh. Apa itu makhluk roh? Ya bisa hantu, bisa setan, bisa ifrit, bisa jin. Makhluk roh. Makanya bom-bom ini pilih tema ini pasti mati mendadak ku buat. Karena Kristen itu penyembah roh. Sama dengan penyembah makhluk halus. Alamak, kalian inilah. Apakah Tuhannya Yahudi roh? Bukan. Apakah ada dalilnya Tuhannya Yahudi roh? Mana? Tunjukkan. Kejadian 1 ayat 3. Di situ tidak menjelaskan Tuhan itu adalah roh, kawan. Itu cuma dikatakan Ya roh itulah Allah. keberadaan Allah kami. Nenek Mukiper. Jadi kamu gini, kamu menolak ayat ini. Kalau kamu menolak berarti Tuhanmu bukan Yosef Ave, beda berarti. Hei saudara, Kejadian 1 nomor 3 itu apa bunyinya? Berfirman. Apa bunyinya? Coba. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Roh di situ apa? Apa bahasa Ibraninya roh di situ? Apa bahasa Ibraninya? Ruah. Ruah itu apa artinya? Angin, udara, oksigen. Berarti yang melayang-layang di atas. Iya. Berarti yang melayang-layang di atas permukaan air itu apa? Ya Tuhan atau angin? Emang Allah itu keadaan. Mati lu ya. Yang melayang-layang secara tertiup sopai-sopai di atas permukaan air itu angin atau Tuhan? Eksistensinya itu roh.
Astagfirullahaladzim. Kenapa Anda memahami itu? Karena Anda sudah didoktrin lebih awal Tuhan Anda itu roh, sehingga angin kan pun Anda katakan roh. Kami mengimani perkataan Nabi Musa. Ini kan kitabnya Musa kan? Anda serius? Anda serius beriman kepada itu bahwa Tuhannya Yahudi itu adalah angin? Serius? Roh, serius Anda? roh. Anda serius mengatakan itu? Ya roh. Iya roh. Anda mengatakan bahwa di situ ada roh, maka di situ Tuhan. Anda serius? Iya, saya mengimani. Anda bisa dipercaya? Anda bisa dipercaya ya, bahwa Tuhan Anda itu ya, adalah itulah roh? Iman orang Kristen, Bang Juma. Oke, baik. Dinda Alfi, tolong tunjukkan Ayub 23 nomor 7. Oke. Ya. Ayub 27 nomor 3. Pakai terjemahan Elai aja gitu. Pegangan ya, Saudara Jeb. 27 butir 3. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Elohim masih di dalam lubang hidungku. Nah, ruah Elohim di dalam hidung itu apa maksudnya? Aku tanya dulu kau. Itu Tuhan. Ruah Elohim Terus yang kenapa? ada dalam hidung itu Tuhan. Jadi Tuhanmu ada dalam hidungmu. Hah? Ya, Saya Allah lagi itu flu ini, roh saya lagi flu. yang Saya lagi flu. omnipresent, maha hadir. Saya lagi flu. Jadi Tuhanmu ada dalam hidung. Iya, omnipresent ada di mana-mana, maha hadir. Udahlah, udah. Jadi kita simpulkan Tuhannya Memang Kristen ada ayatnya kan, yang nggak salah, ayat ini nggak salah, Bang Juma. Berarti Tuhanmu ada dalam lubang hidung? Ya, maha hadir. Enggak.